Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang iblis yang menemui Rasulullah atas perintah Allah. Allah telah memerintahkan seorang malaikat menemui iblis supaya dia menghadap Rasulullah untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disukai maupun yang dibencinya. Hikmatnya adalah untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka malaikat itu pun berjumpa iblis dan berkata, "Hai iblis, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar, memberi perintah untuk menghadap Rasulullah. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu, dan apapun yang ditanya Rasulullah harus engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jika engkau berdusta walau satu kata pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan siksaan yang sangat keras." Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya, dan berjanggut putih 10 lembar, panjangnya seperti ekor sapi. Iblis pun memberi salam, sehingga 3 kali tidak juga dijawab oleh Rasulullah. Maka iblis berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka jawab Nabi dengan marah, "Hai aduwullah seteru Allah, kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu, janganlah mencoba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh Kabil karena hasutanmu. Ayub engkau tiup dengan asap beracun ketika dia sedang sujud solat sampai dia sengsara beberapa lama. Kisah Nabi Daud dengan perempuan Uria. Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya, dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah, cuma salammu saja aku tidak hendak menjawabnya karena diharamkan Allah. Maka aku kenal baik-baik engkaulah iblis, raja segala iblis, setan dan jin yang menyamar diri. Apa kehendakmu datang menemuiku?" Iblis berkata, "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah, karena engkau adalah Hatamul Anbiya maka dapat mengenaliku. Kedatanganku adalah diperintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya, aku siap menerangkan satu persatu dengan sebenarnya, tidaklah aku berani menyembunyikannya." Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, jika aku berdusta satu kata pun niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu." Bila mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Inilah satu peluangku untuk menyiasati segala perbuatannya, agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai bagi seluruh umatku." Pertanyaan Nabi yang pertama, "Hai iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu?" Iblis menjawab, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini." Maka Nabi pun memandang muka iblis, dan iblis pun menggeletar karena ketakutan. Sambung iblis, "Ya Hatamul Anbiya, adapun aku dapat merubah diriku seperti sekalian manusia, binatang, dan lain-lain, hingga rupa dan suara pun tidak berbeda, kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Aku cabut iktikat atau niat anak Adam supaya menjadi kafir karena engkau berusaha memberi nasihat, dan pengajaran agar mereka kuat untuk memeluk agama Islam, begitu jugalah aku berusaha menarik mereka ke kafir, murtad, atau munafik. Aku akan menarik seluruh umat Islam dari jalan benar menuju jalan yang sesat supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku." Pertanyaan Nabi yang kedua, "Hai iblis, bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah?" Iblis menjawab, "Adalah satu kemajuan bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, setengahnya sampai mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, terbuai dengan makan minum, berbuat durhaka, aku lalaikan dengan harta benda dari emas, perak dan permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya agar hasilnya dibelanjakan ke jalan haram. Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara pria dan perempuan. Di sana aku lepaskan sebesar-besar godaan untuk hilang peraturan dan minum arak. Bila terminum arak itu maka hilanglah akal, pikiran, dan malunya.
Lalu aku ulurkan tali cinta, dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar, datang perasaan hasad dengki sampai ke pekerjaan zina. Bila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam dan pencuri. Bila mereka teringat akan salah mereka lalu ingin bertobat atau berbuat amal ibadah, aku akan rayu mereka agar mereka menangguhkannya. Bertambah keras aku goda, agar menambahkan maksiat, dan mengambil istri orang. Ketika tergoda hatinya, datanglah rasa ria, takabur, megah, sombong, dan melengahkan amalnya. Kapan pada lidahnya, mereka akan gemar berdusta, mencela dan mengumpat, demikianlah aku goda mereka setiap saat. Pertanyaan Nabi yang ketiga. Hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat, bahkan menambahkan laknat yang besar, dan siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hai yang dikutuk Allah, siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menjelaskan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu? Iblis menjawab, semuanya itu adalah anugerah dari Allah yang maha besar juga. Tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini, beribadat bersama para malaikat beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang firman Allah hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini, maka aku pun membantah. Lalu Allah menciptakan pria atau Nabi Adam, lalu dititahkan seluruh malaikat memberi hormat kepada pria itu, kecuali aku yang ingkar. Oleh karena itu Allah murka kepadaku dan wajahku yang tampan rupawan dan bercahaya itu berubah menjadi keji dan kelam. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Nabi Adam raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri atau Siti Hawa yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Nabi Adam memakan buah huldi, lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di Arafah, sampai mereka mendapatkan beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anaknya Kabil untuk membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih tidak puas hati, dan berbagai tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit, untuk mencuri segala rahasia, serta tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah, serta balasan pahala dan surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia, dan memberitahu manusia kebalikannya dari yang aku dapatkan, dengan berbagai tipu daya hingga tersesat dengan berbagai kitab bid'ah dan carut-marut. Tetapi ketika kamu lahir ke dunia ini, maka aku tidak diizinkan oleh Allah untuk naik ke langit dan mencuri rahasia, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku bersikeras juga ingin naik, maka malaikat akan melontarkan panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tenteraku yang terkena lontaran malaikat itu, dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka besarlah kesusahanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut. Pertanyaan Nabi yang keempat. Hai iblis, apakah yang pertama engkau tipu dari manusia? Iblis menjawab, pertama sekali aku palingkan iktikat atau niatnya, imannya, kepada kekafiran. Juga ada dari segi perbuatan, kata, perilaku atau hatinya. Jika tidak berhasil juga, aku akan tarik dengan cara mengurangi pahala. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus mengikut kemauan jalanku. Pertanyaan Nabi yang kelima. Hai iblis, jika umatku sholat karena Allah, bagaimana keadaanmu? Iblis menjawab, sebesar-besarnya kesusahanku, gemetarlah badanku dan lemah tulang sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia, pada setiap anggota badannya. Setengah-setengahnya datang pada setiap anggota badannya supaya malas sholat, was-was, lupa bilangan rakaatnya, khawatir pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, selalu ingin cepat habis sholatnya, hilang khusyuknya, sampai matanya selalu menjeling ke kiri kanan, telinganya senantiasa mendengar orang berbicara, dan suara sampai bunyi yang lain. Setengah iblis duduk di belakang badan orang yang salat itu, agar dia tidak kuasa sujud berlama-lama, penat, atau duduk tahiyat, dan dalam hatinya senantiasa ingin cepat habis sholatnya, itu semua menyebabkan kurangnya pahala. Jika para iblis itu tidak dapat menggoda manusia itu,
maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman. Pertanyaan Nabi yang keenam. Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu? Iblis menjawab, jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka rasa terbakarlah tubuhku, putus-putus segala uratku lalu aku lari daripadanya. Pertanyaan Nabi yang ketujuh. Jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu? Iblis menjawab, binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya. Pertanyaan Nabi yang kedelapan. Jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu? Iblis menjawab, ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya kepadaku. Bila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arasy dan kursi, bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampuni segala dosa yang lalu, dan digantikan dengan pahala yang sangat besar, dan tidak dicatat dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hatiku adalah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung, dan ikan-ikan semuanya, siang malam mendoakan ampunan untuk orang yang berpuasa. Satu lagi kemuliaan orang berpuasa adalah, dimerdekakan pada setiap waktu dari siksa neraka. Bahkan semua pintu neraka ditutup sementara, semua pintu surga dibuka seluas-luasnya, serta dihembuskan angin dari bawah arasy, yang bernama angin syiroh yang sangat lembut ke dalam surga. Pada hari umatmu mulai berpuasa, dengan perintah Allah, datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkapku dan tentaraku, jin, setan, dan ifrit, lalu dipasung kaki dan tangan dengan besi panas, dan dirantai, dan dimasukkan ke bawah bumi yang sangat dalam. Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami. Setelah habis umatmu berpuasa barulah aku dilepaskan dengan perintah, agar tidak mengganggu umatmu. Umatmu sendiri telah merasa ketenangan berpuasa sebagaimana mereka bekerja dan bersahur seorang diri di tengah malam, tanpa rasa takut dibandingkan bulan biasa. Pertanyaan Nabi yang kesembilan. Hai Iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu? Iblis menjawab, seluruh sahabatmu juga adalah besar seteruku. Tidak ada upayaku melawannya, dan tidak satu tipu daya yang dapat masuk ke mereka. Karena engkau sendiri telah berkata, seluruh sahabatku adalah seperti bintang di langit, jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Abu Bakar Al-Siddiq sebelum bersamamu, aku tidak dapat mendekatinya, apalagi setelah berdampingan denganmu. Dia begitu percaya padamu sampai dia menjadi Wazirul Azam. Bahkan engkau sendiri telah mengatakan jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebajikan Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebajikan Abu Bakar. Bahkan dia telah menjadi mertuamu karena engkau menikah dengan anaknya, Sayyidatina Aisyah yang juga banyak menghafaz hadits-hadismu. Umar Al-Khattab pula tidaklah berani aku pandang wajahnya karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat Islam dengan seksama. Jika aku pandang wajahnya, maka gemetarlah segala tulang sendiku karena sangat takut. Hal ini karena imannya sangat kuat, apalagi engkau telah mengatakan, jikalau adanya nabi sesudah aku maka Umar bisa menggantikan aku, karena dia adalah orang harapanmu serta pandai membedakan antara kafir dan Islam, hingga digelar Al-Faruq. Sayyidina Utsman Al-Affan lagi, aku tidak bisa bertemu, karena lidahnya senantiasa bergerak membaca Al-Quran. Dia penghulu orang sabar, penghulu orang mati syahid, dan menjadi menantumu sebanyak 2 kali. Karena taatnya, banyak malaikat datang melawat dan memberi hormat kepadanya. Karena malaikat itu sangat malu kepadanya hingga engkau mengatakan, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim pada kitab, atau kertas-kertas dengan tinta merah, niscaya mendapat pahala seperti pahala Utsman mati syahid. Ali Abi Thalib pun itu aku sangat takut, karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang, tetapi sangat sopan santun, alim orangnya. Jika iblis, setan, dan jin memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata mereka, karena dia sangat kuat beribadah, dan beliau adalah kaum yang pertama memeluk agama Islam, dan tidak pernah menundukkan kepalanya ke atas berhala. Bergelar Ali Karamullahu Wajhahu, sampai dimuliakan Allah akan wajahnya, dan juga harimau Allah, dan engkau sendiri berkata, akulah negeri segala ilmu dan Ali itu pintunya. Bahkan dia menjadi menantumu, semakin aku ngeri kepadanya. Pertanyaan Nabi yang ke-10. Bagaimana tipu daya engkau kepada umatku? Iblis menjawab, umatmu itu ada 3 macam.
Yang pertama, seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan, yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia agar mengerjakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan seperti kata Jibril, ulama itu adalah pelita dunia, dan pelita akhirat. Yang kedua, umat Tuhan seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur, dan ridha dengan karunia Allah. Berbuat amal saleh, tawakal dan kebajikan. Yang ketiga, umatmu seperti Fir'aun, terlampau tamak dengan harta dunia, dan dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita, lalu masuk ke dalam badannya, aku putarkan hatinya ke lautan durhaka, dan aku hela kemana saja mengikuti kehendakku. Jadi dia senantiasa khawatir kepada dunia, dan tidak ingin menuntut ilmu, tidak punya waktu beramal ibadah, tidak akan mengeluarkan zakat, miskin ingin beribadah. Lalu aku goda agar minta kaya dulu, dan saat diizinkan Allah, dia menjadi kaya, maka dilupakan beramal, tidak berzakat seperti Karun, yang tenggelam dengan istana mahligainya. Kapan umatmu terkena penyakit tidak sabar, dan tamak, dia senantiasa khawatir akan hartanya, dan sebagian asyik ingin merebut dunia harta, berbicara besar sesama Islam, benci, dan menghina kepada yang miskin, hartanya untuk jalan maksiat, tempat judi dan perempuan lacur. Pertanyaan Nabi yang ke-11. Siapa yang serupa dengan engkau? Iblis menjawab, orang yang menyepelekan syariatmu dan membenci orang belajar agama Islam. Pertanyaan Nabi yang ke-12. Siapa yang mencahayakan muka engkau? Iblis menjawab, orang yang berdosa, bersumpah bohong, saksi palsu, pemungkir janji. Pertanyaan Nabi yang ke-13. Apakah rahasia engkau kepada umatku? Iblis menjawab, jika seorang Islam pergi buang air besar, dan tidak membaca doa pelindung setan, maka aku gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari. Pertanyaan Nabi yang ke-14. Jika umatku bersatu dengan istrinya, apa yang kau lakukan? Iblis menjawab, jika umatmu ingin bersetubuh dengan istrinya, dan membaca doa pelindung setan, maka larilah aku dari mereka. Jika tidak, aku akan bersetubuh dahulu dengan istrinya, dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan suka pada pekerjaan maksiat, malas pada kebaikan, durhaka. Ini semua karena ibu bapanya sendiri tidak membaca doa. Begitu juga jika mereka makan tanpa membaca bismillah, aku yang dahulu makan. Meskipun mereka makan, tidak akan merasa kenyang. Pertanyaan Nabi yang ke-15. Dengan jalan apa dapat menolak tipu daya engkau? Iblis menjawab, jika dia berbuat dosa, maka dia kembali bertaubat kepada Allah, menangis, menyesal akan perbuatannya. Bila marah segeralah mengambil air wudhu, maka padamlah marahnya. Pertanyaan Nabi yang ke-16. Siapakah orang yang paling engkau lebih sukai? Iblis menjawab, pria dan perempuan yang tidak mencukur, atau mencabut bulu ketiak, atau bulu ari-ari atau bulu kemaluan selama 40 hari. Disitulah aku mengecilkan diri, bersarang, bergantung, berbuai seperti pijat pada bulu itu. Pertanyaan Nabi yang ke-17. Hai Iblis, siapakah saudara kamu? Iblis menjawab, orang yang tidur meniarap atau telungkup, orang yang matanya terbuka di waktu subuh, tetapi menyambung tidur lagi. Lalu aku enakan dia hingga dalam tidurnya hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, asyar, maghrib dan isya, aku beratkan hatinya untuk sholat. Pertanyaan Nabi yang ke-18. Apakah jalan yang membinasakan diri engkau? Iblis menjawab, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui orang, banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran, dan sholat tengah malam. Pertanyaan Nabi yang ke-19. Hai Iblis, apakah yang memecahkan mata engkau? Iblis menjawab, orang yang duduk di dalam masjid, serta beriktikaf di dalamnya. Pertanyaan Nabi yang terakhir, apalagi yang memecahkan mata engkau? Iblis menjawab, orang yang taat kepada kedua orang tuanya, mendengar kata mereka, selama mereka hidup, karena engkau telah bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan itulah video tentang kisah iblis yang menemui Rasulullah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.